Mas Ade Wisnu dan Ibu Esti. Iya, boleh diceritakan mungkin penyakitnya kalau tidak salah tumor ya, tumor paru-paru. Ya, bisa diceritakan nggak awal mula terjadinya dan kapan divonis? Iya, kapan divonisnya? Iya, mungkin Ibu boleh cerita, silakan Ibu. Pertama kali tahun 2006, yaitu bulan Oktober ya. Iya, Oktober antara September Oktober begitu. Anak saya itu sering bernafasnya pendek-pendek begitu. Iya. Terus batuk-batuk kecil begitu, seperti batuk alergi begitu. Terus kalau jalan sebentar-bentar gitu tersenggal gitu ya. Iya. Terus saya kok ini anak saya kok begini begitu, terus saya langsung kamu sebaiknya kontrol aja ke dokter, tapi dia tidak mau. Tidak mau, karena dikiranya mungkin penyakit biasa, batuk-batuk ya. Saya alergi aja, enggak, sepertinya kok aneh kamu gitu. Terus saya paksakan, saya daftarkan ke dokter untuk kontrol begitu. Oleh dokter spesialis penyakit dalam, dianjurkan untuk di ronsen begitu. Setelah di ronsen hasilnya tidak kelihatan, hanya kabur begitu yang di bagian sakitnya itu. Yang kabur ini begitu. Terus saya dikasih surat untuk di MR CT scan ya. CT scan. Ya, diceklah semuanya di ronsen. Begitu langsung hasilnya kok ini ada apa ini yang di situ. Ada nyangkut, sesuatu yang nyangkut ya. Waktu itu sudah didiagnos itu adalah tumor, Ibu? Belum. Ya. Terus waktu itu langsung didiagnosa itu tadi. Terus patologinya diperiksa. Setelah diperiksa ternyata hasilnya tumor begitu. Tumor paru-paru, tapi jenisnya kan belum tahu karena macam-macam ya jenisnya begitu. Terus setelah hasilnya itu mengetahui, dia di bronkoskopi ya, untuk menghasilkan untuk hasilnya itu dahaknya apa diperiksa begitu. Ternyata setelah itu divonis tumor paru-paru limfoma. Jenisnya begitu. Terus langsung ini harus dioperasi begitu. Ya, langsung pada saat itu dokter mengatakan begitu. Harus operasi. Harus operasi. Langsung tindakan apa yang Ibu lakukan? Ya, kita kan bingung ya. Terus apa operasinya, tindakannya bagaimana? Ternyata dadanya harus dibelah. Harus dibelah. Ya, terus saya bagaimana waktu itu, suami saya juga dalam keadaan itu bingung dan terus langsung tidak hanya satu dokter begitu. Jadi kita seperti second opinion gitu ya, untuk periksa ke dokter lain begitu. Lalu apa yang dikatakan dokter yang sama seperti dokter yang harus pertama, belah juga. Divonis itu juga. Begitu. Tumor paru-paru sudah itu jelas vonisnya itu, tapi jalannya untuk mengambil harus dibelah begitu. Dan akhirnya Ibu menjadi sampai dua jadi 3 dokter ya yang menyarankan seperti itu. Terus, apa yang Ibu rasakan waktu dokter nyatakan bahwa ini harus diangkat? Ya, kita campur baur rasanya was-was, cemas begitu. Jadi terus kita semua kita serahkan kepada Allah. Mohon maaf Ibu, mungkin kita akan lanjutkan nanti, karena sebelumnya kita akan melihat yang mau lewat berikut ini. Tetap di Terapi Kalbu. Yang baru di Jak TV, Jak TV tombol 5. Pasang Jak TV di channel nomor 5 remote TV kamu dan siap-siap untuk dapetin banyak hadiah menarik. Ada handphone, DVD, TV, dan masih banyak lagi. So, pasang Jak TV di channel nomor 5 remote TV kamu dan siap-siap digerebek oleh tim huntingnya Jak TV tombol 5. Dan siap-siap tim Jak TV tombol 5 akan gerebek rumah Anda. Jak TV tombol 5. Mau tahu istilah Betawi? Ada apa sih pada gerabak gerubuk? Kalau gerabak gerubuk itu artinya suatu pekerjaan yang terburu-buru. Ada juga berita seantero Jakarta. Gubernur DKI Bang Fauzi nanam tiang pertame Rusunawa di Cakung, Jakarta Timur. Departemen Perindustrian kerjasama ame Pemprov DKI Jakarta ngegelar operasi minyak goreng mureh. Dengerin pantunnya nih.
ati sudare berase hambar. Mangkenye pantengin Bandar Jakarta di Jak TV. LeBron sees the lane. To the weak side. Count it. I just like the way we've been playing with a sense of urgency from the start. Right now, when he has to do something, it's tough. LeBron James down the lane for a highlight dunk. Mo Williams to LeBron, a thunder dunk. Makes it 4-4. LeBron James. Ya, kembali lagi dalam acara Terapi Kalbu. Dan sekarang mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita tadi dengan ibu dari mantan Esti, pasien, yaitu Mas Ibu Esti dan Mas Ade Wisnu. Ya, yang menderita tumor paru-paru. Silakan Ibu boleh dilanjutkan lagi. Setelah operasi, mungkin apa yang Ibu lakukan? Setelah operasi anak saya harus di kemoterapi. Kemoterapi. Ya, karena kan masih harus menjalani kemoterapi. Waktu itu 8 kali ya. 8 kali ya. kemo ya Bu ya. Terus 8, terus habis itu langsung difoto. Difoto. Ya, di CT scan lagi. Hasilnya ternyata masih ada begitu. Ada, ya, bibit-bibit kecil ya. Iya, begitu. Terus langsung di sinar. Sinar 1 paket 10 kali. 10 kali. Ya. Terus langsung di itu lagi. Di kemo lagi. Iya. Lalu hilang Ibu? Kemo lagi. Waktu itu masih kemungkinan bisa akan hilang ya. Kemungkinan bisa tumbuh lagi begitu. Iya. Bukan malah hilang tapi kemungkinan terus apa tindakan Ibu? Terus waktu itu kita kan dalam keadaan bingung, terus mau kemana gitu. Saya ada teman namanya Bu Sri begitu. Ibu Sri. Itu telepon pada saya, Ibu kok nggak pernah aktif sekarang, kegiatan-kegiatannya kok semua nggak pernah dijalani begitu. Karena mungkin mengurus. Iya, saya mengurus anak saya ya. begitu. Terus Bu, kalau begitu kita datang aja ke Ustadz Sony begitu. Berarti informasi yang Ibu dapatkan dari teman Ibu yang bernama Ibu Sri itu ya. Iya, begitu. Terus nanti hari apa kita janjian begitu. Terus insya Allah saya habis dari rumah sakit, waktu itu habis sinar ya. Habis sinar langsung ke tempat Pak Sony. Sudah ditunggu oleh Ibu Sri. Boleh tanya sedikit mungkin sama Mas Wisnu ya ini. Ada perasaan takut nggak pertama kali untuk terapi bersama Pak Ustadz? Terapi sih pertama sih was-was aja. Was-was ya, karena bakal diapain saya gitu ya. Gitu, tapi ternyata sih ya alhamdulillah sih terapinya lancar ya, betul. Apa yang Mas Wisnu rasakan pas proses terapi tersebut, Mas? Pas merasakan proses terapi itu tenang ya, ketenangan batin ya, itu intinya. Terus merasa hangat aja gitu. Pas waktu di terapi. Malah sering tidur juga. Di sana tidurnya nyaman ya. Terus berapa kali Mas Wisnu terapi sampai merasa ada perubahan begitu? Berapanya kira-kira? Mungkin kurang ya waktu itu di terapi itu kita nyoba 1 paket begitu ya. 1 paket. Iya. 1 paket itu 10 kali nggak salah ya. Iya. Waktu itu Senin sampai Jumat. Senin sampai tiap hari itu Ibu? Iya, Senin sampai hari. Jumat, Senin sampai Jumat begitu. Terus ternyata kok merasa enak begitu. Terus bagaimana kita konsultasi lagi ke Pak Sony, bagaimana Pak ini dirasakan dulu begitu, terus merasa enak begitu, langsung kita ulangi lagi terapi lagi begitu. Ya, sampai ke 3 kali. Jadi 3 paket ya. 3 paket. Ya, begitu. Lalu bagaimana yang dirasakan setelah itu? Alhamdulillah karena di sana kan kalau di kemo itu kan semua makanan kan harus dimakan. Dan makanan-makanan mungkin yang berlemak-lemak pun kan bisa dimakan begitu. Tapi oleh Bapak Sony tidak boleh. Ada pantangan begitu ya? Betul, banyak sekali. Pantangannya apa aja itu Ibu? Waktu itu dilarang makan makanan yang bernyawa. Bernyawa. Berlemak, bernyawa, begitu. Termasuk telur begitu juga tidak boleh. Berlemak. Ya, telur asin juga tidak boleh. Terus
harus makan sabu-sabu. Sabu-sabu. Sayur buah. Sayur buah, sabu-sabu ya Ibu ya. Iya boleh juga nih Ibu ya. Jadi yang bernyawa seperti ayam, ikan, semua tidak bisa ya dikonsumsi Ibu ya. Jadi harus sayur-sayuran aja dong gitu ya. Sayur buah. Dan gorengan juga tidak boleh. Gorengan yang dibakar-bakar. Tidak boleh malah yang dibakar. Kalau dibakar kan ada karbonya ya. Jadi tidak boleh. Digoreng pun juga tidak boleh. Untuk orang tumor khususnya ya Bu ya. Iya. Setelah mengetahui Mas Wisnu sembuh nih, bagaimana Ibu perasaannya, percaya atau tidak kepada Pak Ustadz? Mungkin Ibu ingin memberitahukan kepada orang lain yang mungkin sakit juga gitu. Jadi Ibu percaya apa tidak? Insya Allah saya alhamdulillah karena istilahnya Pak Sony ya ini ya. Karena Ibu itu akan menuju ke suatu tempat. Jadi nanya jalannya kepada Pak Sony begitu itu. Pak Jadi Sony semacam begitu, terapi kalbu begitu ya Bu ya. Begitu. Jadi saya akan menuju ke suatu tempat tapi saya tidak tahu jalan. Gitu. Jadi nanyanya ke Pak Sony gitu. Jadi saat itu saya juga pikiran saya juga gimana ya bisa rasanya tenang kembali begitu, mendapatkan harapan ya Bu ya. Gitu. Tadinya juga tidak ada harapan, tapi Pak Sony memberikan dorongan untuk supaya optimis menjalani semua begitu. Baik Ibu. Ya mungkin sekali lagi bagi pemirsa yang ingin berkonsultasi dengan Pak Ustadz Sony Sutrisna dapat datang langsung ke alamat prakteknya. Alamat praktek Bapak Sony Sutrisna di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24, nomor telepon 021 5858 2029. Insya Allah Bapak Sony Sutrisna memberikan solusi terbaik untuk kesehatan Anda. Iya, atau juga Anda bisa menjalani alamat website mungkin ya di www.powerofsoul-indonesia.org ya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Hai pemirsa, apa kabar? Panas, Bu. Mendek. Oh. Gimana kalau yang berondong aja? Paus lewat. Honey. Pokoknya lengkap, kap. This is Christian Bautista. Don't forget to watch Jalan Jalan Jakarta right here on JAK TV. Mau tahu informasi seputar dunia olahraga Jakarta dan sisi lainnya? Informasi tentang peristiwa olahraga ibu kota yang terjadi selama sepekan. Bagaimana menjadi atlet bulu tangkis. Berbagai tayangan sportivitas dan sisi-sisi lain dari momen olahraga. Lengkap dengan informasi ringan, hobi dan prestasi. Saksikan Arena Jakarta bersama saya Agustina hanya di JAK TV, My City, My TV. Salam sportif. Menelusuri setiap ruang hijau sekitar kita. Tanaman ini ditanam melalui pot atau plastik seperti ini. Mencari tahu lebih dalam seluk-beluk upaya pelestariannya. Rasanya sempet banget. Menjelajahinya sekaligus menikmati pengalaman bersama alam dalam jejak hijau. Ikut gabung bersama saya ya. Kembali dalam acara Terapi Kalbu di JAK TV. Dan bagi Anda yang ingin bertanya dan berkonsultasi langsung dengan Ustadz Sony, di sini bisa menghubungi kami di line telepon 5155 111. Dan mungkin sekarang kita akan ngobrol sekali lagi nih kepada Ibu ya. Ibu Esti, setelah terapi di Pak Sony Sutrisna, apakah Ibu langsung check up kembali ke dokter? Oh iya, karena waktu itu kan dokter menyarankan untuk check up kembali. Soalnya kalau tumor paru-paru itu bisa pecah, akan menjadi kanker getah bening gitu, yang akan tumbuh di mana-mana begitu, seperti di pergelangan-pergelangan ya begitu. Waktu